Suamiku om komandan. Bab 003. Adinda cengengesan mendengar pertanyaan Baruna. Boleh gak kita mampir dulu depan, kebetulan ada supermarket Indo April di depan sana. Saya mau beli cemilan sama minuman. Maaf om, lupa karena terburu-buru jadi sampai melupakan sarapanmu. Ngomong-ngomong, boleh gak om minta sama kamu tidak usah pakai kata saya gitu, serasa kamu ngomong dengan orang lain saja, ucapnya tanpa mengalihkan pandangannya ke arah jalan raya yang dilaluinya. Oh boleh, kenapa enggak? Aku hanya nggak enak sama om kalau pakai kata aku, entar dikira gak sopan lagi, ngaku Adinda. Baruna segera menghentikan mobil di depan salah satu supermarket sejuta umat itu. Adinda sudah membuka sabuk pengamannya tapi malah terdiam dan terkesan kebingungan apakah turun belanja atau tidak. Kedua keningnya berkerut melihat apa yang dilakukan oleh Adinda. Kamu kok gak turun? Apa kamu gak jadi belanjanya? Adinda garuk-garuk puncak hijabnya. Anu om, aku tidak punya uang, cicitnya Adinda sambil tertunduk. Adinda sungguh malu-malu dengan fakta besar kalau dia sudah hampir 3 hari terakhir ini tidak mempunyai uang sepeser pun. Adinda memberikan semua tabungannya yang tersisa untuk pembayaran PDAM dan listriknya kepada Bu Mayang dan sisanya untuk uang jajannya Lutfi sebagai gajinya merawat bebek-bebek dan ayam-rayamnya. Baruna baru teringat kalau dia belum memberi nafkah kepada istri bocahnya itu. Dia mengambil dompetnya dan mengambil kartu kredit dan kartu debit. Ini ada 2 buah kartu, bisa kamu pakai untuk kebutuhan belanja kamu sehari-hari. Om nanti akan tambahkan nominalnya kalau kamu sudah kuliah. Nomor PIN-nya, tanggal lahir kamu, jelas Baruna. Penjelasan dari suaminya kembali membuat Adinda plonga-plongo mendengarnya karena ini di luar kendali dan di luar prediksi BMKG. Dari mana om Baruna tahu tanggal lahir aku? Tanyanya Adinda. Adinda tidak percaya kalau pria sesibuk seperti Baruna memperhatikan segala detailnya tentang kehidupannya. Dia melupakan siapa suaminya dan kemampuan dari Baruna Pratama. Kalau nikah itu kudu urus segala administrasi kan. So tak perlu om jelaskan panjang kali lebar gimana caranya om dapat dan buat ATM khusus untukmu. Cepatlah turun, nanti kita terlambat lagi. Adinda memasukkan semua amnya ke dalam dompet baru pemberian dari Nadira. Dia berjalan tergesa-gesa ke arah dalam supermarket itu karena dia dikejar waktu. Ketika hendak mengambil minuman di dalam showcase, tiba-tiba ada tangan yang mendahuluinya. Ups, sorry cantik, gue yang duluan, tapi karena gue lagi berbaik hati jadi gue ikhlas kamu saja yang duluan, imbuhnya seorang pria muda yang menatap intens ke arah Adinda. 50. Makasih banyak, maaf saya buru-buru soalnya. Adinda kemudian mengambil beberapa jenis minuman dan memasukkannya ke dalam keranjang belanjanya. Setelah itu dia mengambil beberapa roti, biskuit serta cemilan yang ada di dekat kasir. Manis, imut, cantik lagi. Semoga suatu saat nanti kita bertemu kembali di lain waktu di tempat yang indah tentunya, gumamnya pria itu. Puk, sihan apa yang lo lakukan? Melamun saja, anak sudah menunggumu, buruan belanjanya, ujarnya seorang pria memakai jas alma mater kampus terbaik di kota itu. Sedangkan Adinda bergegas menuju mobil suaminya yang terparkir menunggu kedatangannya dengan 2 buah kantong plastik kresek di kedua tangannya. Maafin aku, agak lama, banyak antrian di kasir soalnya, ucap Adinda kemudian kembali memasang sabuk pengamannya. Adinda menikmati perjalanannya dengan nyaman, santai dan happy karena perutnya sudah terisi kembali makanan sehingga sudah tidak keroncongan lagi. Om, suka minuman kopi atau yang bersoda? Tanyanya sambil mengarahkan ke depan Baruna 2 botol minuman. Air putih saja, masih pagi-pagi soalnya. Adinda segera membuka segel tutup botol minuman air mineral kemudian menyerahkan minimum tersebut ke dalam tangannya Baruna. Makasih banyak, ucapnya datar Baruna. Adinda kembali menikmati beberapa cemilan yang dibelinya dan sesekali dia menyuapi suaminya dengan makanan yang dimakannya itu. Waktu tak terasa, keduanya sudah sampai di tujuan. Mereka akan berada di kampung itu selama 3 hari ke depan. Kedatangan mereka disambut hangat oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan setempat. Semua staf desa menyambut kedatangan kedua pasutri itu.
Baruna tampak gagah dengan setelan pakaian seragam kebesarannya yang pas di bodi. Sedangkan Adinda memakai celana kain berwarna coklat muda dan dipadukan dengan baju kemeja putih bunga-bunga di kerahnya berwarna putih dan di luarnya memakai blazer senada dengan celana panjangnya. "Selamat datang di kampung kami, Pak Baruna Dewantara Pratama," ucap Pak Kades setempat sambil mengulurkan tangannya ke arah Baruna. "Sama-sama Pak Budi, maaf kalau saya datang terlambat karena kondisi jalan yang sedikit macet," balasnya Baruna. 51. "Tidak apa-apa Pak Baruna, kami paham, karena Bapak pengantin baru yang terpaksa harus berkunjung ke desa kami yang kecil ini," balas Pak Budi selaku kepala desa setempat. Rombongan beberapa rekan sesama polisi dari Kapolsek sudah terlebih dahulu sampai di desa tersebut. "Tidak apa-apa Pak Budi, demi rakyat saya dan istri sengaja meluangkan waktu untuk datang langsung ke sini," ujarnya. Adinda hanya cengir-cengir atau menebar senyuman khas ibu bayangkari yang memiliki suami yang jabatannya lebih tinggi dari polisi biasa sampai-sampai wajahnya sedikit kram dan kaku karena selalu tersenyum. Setelah mereka disambut hangat oleh orang-orang desa setempat, Baruna dan Adinda mengunjungi desa yang terdampak banjir. Baruna secara pribadi membawa beberapa bantuan untuk para korban banjir tersebut. Karena besok pagi barulah acara yang sesungguhnya dimulai karena mengingat kedatangan mereka cukup terlambat sehingga ditunda hingga besok pagi. Kedua pasangan suami istri itu tidak terlihat seperti pasangan yang berbeda jauh usia mereka, bahkan malah seperti pasangan suami istri 20-an tahun usia mereka. Keduanya sama sekali tidak canggung berinteraksi dan bercengkrama satu sama lainnya dengan masyarakat sekitar. Kekompakan keduanya dan chemistry yang terjalin di antara mereka tidak terlihat seperti pasangan baru. "Sayangnya ya Pak Baruna sudah menikah lagi, padahal niatnya saya ingin menjodohkan putriku tercinta dengan beliau," ucapnya Pak Budi. "Anda terlambat Pak Kades, mereka sudah menjadi suami istri," sahut sekdesnya. "Aku akan berusaha membuat Pak Baruna tergila-gila padaku," gumam seseorang yang diam-diam memperhatikan Baruna dari balik hordeng kamarnya. 52. Malam harinya, Adinda duduk di teras rumah warga yang dipilih sebagai rumah mereka untuk beberapa hari ke depan selama di desa tersebut. Suara hewan yang khusus berkeliaran di malam hari seperti jangkrik, suara burung hantu, burung gagak serta suara anjing menggonggong membuat suasana kampung itu sedikit menyeramkan. Tetapi tidak menyurutkan semangat Adinda untuk menikmati malam hari yang begitu indah. Adinda menatap ke arah langit yang terdapat bulan purnama dan bertaburan bintang-bintang yang semakin mempercantik indahnya malam ini. Baruna datang membawa sepiring gorengan dan 2 buah minuman wedang jahe. Baruna menyimpan nampan tersebut ke atas meja kemudian memakaikan baju hangat untuk Adinda. "Kamu gak dingin berlama-lama di luar tanpa memakai jaket?" Adinda tersenyum karena diperhatikan oleh pria yang berstatus sebagai suaminya itu. "Makasih banyak Om, tadi buru-buru ke depan soalnya banyak kunang-kunang aku lihat, tapi pas ke depan kunang-kunangnya pada kabur, ada juga yang ngumpet," keluhnya Adinda. "Mungkin takut lihat cewek cantik kali makanya mereka kabur," candanya Baruna yang tidak secara langsung memuji kecantikan istrinya. "Kalau aku cantik mana mungkin mereka kabur Om. Pasti karena memang aku jelek," lirihnya Adinda yang kembali insecure dengan penampilannya. "Minumlah agar tubuhmu lebih hangat, gak usah persoalkan masalah kunang-kunangnya," pintanya Baruna sambil menyodorkan sebuah gelas yang cukup tinggi ke tangannya Adinda. "Makasih banyak Om, besok balik ke kota atau lusa?" tanyanya sambil meneguk minumannya yang masih hangat. "Kenapa? Apa kamu tidak menyukai perjalanan bareng suamimu ini?" Baruna menelisik raut wajahnya Adinda. Baruna bersandar ke pagar kayu pembatas teras rumah milik Pak Sekdes itu. "Enggak kok, malahan aku senang karena ini pengalaman pertama sekaligus baru aku alamin dalam hidupku. Hanya saja aku kangen sama Nadira, Om," sanggahnya Adinda. Baruna mencicipi gorengan khas jajanan pasar itu sebelum menanggapi ucapannya Adinda. "Kamu kan punya HP, kenapa gak kamu telpon langsung saja kalau kamu kangen dengan putri kita," balasnya Baruna. Adinda terdiam sejenak memikirkan ucapannya Baruna yang mengatakan putri kita.
Apa aku sudah diakui oleh Om Baruna sebagai ibu, sambungnya Nadira. Batinnya Adinda. 1. Apa kuota kamu sudah habis? Kalau habis pakai HP-nya Om saja, usulnya Baruna. 53. Alhamdulillah masih banyak kok Om, aku telpon Nadira kalau begitu, pamitnya Adinda. Baruna menatap intens kepergian istri kecilnya itu. Baru beberapa hari bersamamu tapi entah kenapa aku nyaman bersamamu seperti yang aku rasakan dengan almarhumah mamanya Nadira dulu. Beberapa hari kemudian, Baruna dan Adinda sudah balik ke kota tempat tinggal mereka. Perjalanan dinas keluar daerah yang mereka jalani sungguh menyisakan banyak cerita indah yang tercipta oleh keduanya. Sudah seminggu mereka menjalani pernikahan mereka. Hari ini, Briana dan Bu Rizka harus kembali ke ibu kota Jakarta. Hubungan pernikahan mereka masih seperti sebelumnya, belum belah duren, tapi kedekatan, kekompakan dan kebersamaan mereka lebih akrab dari sebelumnya. Meskipun banyak dilakukan oleh Baruna sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami, karena tidak ingin ada orang yang mengetahui hubungan pernikahan mereka yang sebenarnya. Bu Rizka memeluk hangat tubuh anak menantunya itu. Maafkan Mama yang belum bisa berlama-lama bersama kalian di sini, soalnya perusahaan Papa gak ada yang ngurus kalau Mama lama cutinya. Makasih banyak Mas sudah merestui dan menerima Adinda sebagai menantunya Mama, balas Adinda yang awalnya berpikir kalau bakal mendapatkan mertua yang seperti di sinetron Ikan Terbang. Bu Rizka membelai lembut kepalanya. Adinda, kamu pantas menjadi menantunya Mama, selain kamu cantik, kamu juga baik dan masih muda lagi. Mama berharap kamu bisa hidup bahagia dengan anakmu dan suamimu meskipun kalian berbeda usia, tapi Mama berharap itu tidak menjadi masalah serius dalam rumah tangga kalian. 3. Alhamdulillah, insya Allah kami pasti bahagia berkat doa restunya Mama. Mama titip cucunya Mama, Nadira dan putra sulungnya Mama, kamulah sekarang yang bertugas menjaga mereka menggantikan Mama. Kapan-kapan kalian ada waktu ke Jakarta ya, Mama tunggu. Ujarnya Bu Rizka. Insya Allah mah. Bu Rizka berjalan ke arah Baruna anak pertamanya itu. Kapan kamu berikan Mama cucu kedua? Jeder. Adinda sampai keselak air liurnya sendiri ketika mendengar pertanyaan dari ibu mertuanya itu yang ditujukan khusus untuk Baruna. Astaga naga, gimana kami mau punya anak? Aku belum siap, masih muda juga, sedangkan Om Baruna belum mencintaiku, jadi please. Mah buang-buang jauh keinginan dan permintaannya itu, monolognya Adinda. Bu Rizka mencebikkan bibirnya, apa harus menunggu sampai 10 tahun kemudian? Bisa-bisa anakmu bukan lagi memanggil kamu sebagai papa tapi malah kakek karena sudah ketuaan dan keriput, ejeknya. 1:54. Baruna melirik ke arah Adinda yang tertunduk. Insya Allah mah doakan saja secepatnya dan sedapatnya, lagian Adinda berencana untuk melanjutkan pendidikannya, jadi mungkin kami menunda beberapa tahun dulu. Mama mau kuliah. Alhamdulillah, semoga sukses ya mah, ucapnya antusias Nadira. Semoga bisa meraih cita-citanya. Aku titip abangku dan keponakanku ya mbak, sahutnya Briana yang ikut memeluk Adinda sang kakak ipar. Amin ya rabbal alamin. Keduanya segera berjalan ke arah dalam ruangan keberangkatan setelah berpamitan dengan anak-anaknya. Sampai jumpa lagi nenek cantik, dada onti manis, ucapnya Nadira melepas kepergian nenek dan tantenya. Mereka segera pulang ke rumahnya, hanya ada beberapa orang yang tinggal bersamanya di rumah pribadinya Baruna. Ada 3 orang dan 2 orang tukang kebun merangkap menjadi security dan seorang supir pribadi. Adinda belajar cara berpakaian, merias diri sendiri dan sesekali ke salon kecantikan melakukan perawatan bersama dengan anaknya. Keduanya kerap kali dianggap kembar setiap kali jalan berdua. Karena kemanapun mereka bersama sering hangout bareng. Shopping time, nonton film di bioskop pun mereka banyak menghabiskan waktu bersama. 1 bulan kemudian, Adinda membuat kopi khusus untuk suaminya malam itu karena sedang begadang mengerjakan pekerjaannya. Ini kopi khusus untuk orang spesial, ujarnya sambil menaruh ke atas meja dan sepiring puding coklat kesukaannya Baruna. Baruna yang sedang mengetik sesuatu di laptopnya menghentikan sejenak kegiatannya. Baik banget deh, pasti ada maunya.
Tebaknya Baruna yang menatap ke arah Adinda. Adinda terkekeh mendengar perkataan suaminya, besok aku minta izin mau mendaftar di kampus X. Kamu sudah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan kan? Adinda duduk di depan Baruna, alhamdulillah sudah om, cuma. Ucapannya Adinda sengaja dipotongnya dan dia menunggu reaksinya Baruna. Cuma apa? Baruna juga menunggu ucapan selanjutnya Adinda. Adinda memainkan ujung hijabnya, cuma bisa gak aku minta tolong dibelikan motor om, soalnya kalau pakai taksi online agak boros jadi lebih baik pakai motor sendiri. Kenapa gak pakai mobil sekalian? Ada beberapa mobilnya om, kamu bisa memilih mana yang kamu sukai, usulnya Baruna. Kalau pakai mobil nanti musim hujan saja om, untuk sementara pakai motor saja takutnya juga mahasiswa di 55. Kampus nganggep aku pamer kekayaan suamiku lagi, tolaknya secara halus Adinda. Baiklah besok pagi motornya sudah ada, kamu ke kampus sementara waktu om yang antar sampai motormu datang, imbuhnya Baruna. Adinda sungguh bahagia karena keinginan dikabulkan oleh suaminya itu. Refleks Adinda berjalan ke arah Baruna dan memeluk tubuh tinggi tegap suaminya. Makasih banyak om ganteng, aku pamit tidur kalau gitu. Assalamualaikum, Adinda kemudian berjalan meninggalkan suaminya. Baruna yang kembali panas dingin pusing kepala atas bawah hingga ada yang berdiri tapi bukan tiang listrik, ada yang tegak tapi bukan keadilan, ada yang berkibar tapi bukan bendera merah putih. 33. Keesokan harinya. Assalamualaikum cantik, sapanya Adinda sambil mengecup pipinya Nadira. Waalaikumsalam mamaku, ceria banget pagi ini bahkan mengalahkan keindahan sinarnya sinar matahari pagi ini, candanya Nadira. Lia dong kan hari ini mau ke kampus, aku nebeng ya di mobil kamu sayang sampai di kampus, pintanya. Kenapa gak barengan papa saja? Mas Baruna sepertinya buru-buru ke kantor jadi terpaksa aku nebeng kamu saja, sahutnya Adinda sambil menyantap nasi goreng seafoodnya. Beberapa jam kemudian, Adinda sudah berdiri di depan pagar menjulang tinggi kampus yang sedari dulu dicita-citakan dan dimpikannya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dilancarkan segalanya, gumamnya. Gadis berhijab merah maron itu berjalan ke arah dalam tapi, tiba-tiba suara klakson mobil membuatnya hampir terjatuh ke atas aspal. Ah! Teriaknya Adinda. Mobil itu berhenti kemudian kaca jendela mobil tersebut terbuka. Seseorang menyembulkan kepalanya ke arah luar. Hei, gadis kampung. Baru kali ini ya ke kota. Sindirnya. Maaf apa kamu bicara denganku? Tanyanya Adinda sambil menunjuk ke arah wajahnya sendiri. Lia siapa lagi kalau bukan kamu cewek udik? Lagian cuma kamu cewek kampungan yang berkeliaran di sini soalnya. Ejeknya lagi. Maaf saya lagi sibuk dan tidak punya waktu untuk meladeni omong kosong kamu. Adinda segera meninggalkan gadis songong itu. 56. Bullshit. Dia pikir dia siapa? Kayak anak pemilik kampus saja. Geramnya. Adinda berjalan ke arah tempat pendaftaran tetapi langkahnya lagi-lagi terhenti karena teriakan seseorang. Hei, kamu cewek cantik yang tempo hari kan? Adinda mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengan pria muda yang cukup ganteng itu. Maaf sepertinya kakak salah orang, permisi. Adinda segera meninggalkan mahasiswa itu, cukup menarik. Baru kali ini ada cewek yang menolak pesonanya Zihan Raffian Akbar. 57. Siapa gadis cantik itu? Tanyanya Fatur. Zihan menoleh ke arah kedatangan temannya, cewek cantik yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Fatur menepuk pundak sohibnya itu, wo ketua BEM kita akhirnya jatuh cinta juga, tapi ngemeng-ngemeng gimana dengan Fiona, bukannya dia gadis yang paling tergila-gila dan ngotot ingin mendapatkan ketua BEM kita. Fiona dengan gadis cantik tadi lewat, wajahnya lebih natural tanpa makeup apalagi oplas sedangkan Fiona buzit dah kalau gak makeup kayak nenek-nenek, sarkasnya Julian. 2. Fatur, coba cari informasi tentang gadis tadi. Gue tunggu infonya di kantin. Zihan berjalan ke arah kantin bersama dengan Julian. Ada gak uang capeknya? Kalau ada gue kerjain, teriaknya Fatur. Zihan menaikkan jari jempolnya, tentu saja.
Yang jelasnya infonya hari ini gue dapatkan. Zihan Raffian Akbar adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dia sudah 2 periode menjabat di posisi BEM karena pengaruh dan kekuasaan kedua orang tuanya selain dia pintar dan juga ganteng. 23. Adinda berjalan ke arah antrian calon mahasiswa baru yang mengantri untuk mengambil formulir pendaftaran. "Maaf, apa kamu calon maba juga?" tanyanya seorang perempuan yang berambut panjang sebahu. Adinda menolehkan kepalanya ke arah guys remaja yang seumuran dengannya. Adinda tersenyum tipis, "Alhamdulillah rencananya gitu." Perempuan manis itu mengulurkan tangannya ke hadapan Adinda. "Perkenalkan, namaku Elina Najma Askaila." Adinda tak sungkan menyambut baik uluran tangannya. "Adinda Aisyah Sakira, salam kenal." "Kalau gue Cahaya Galia Mahasin, panggil Cahaya saja," ucapnya perempuan yang berhijab satunya. Ketiganya berbincang-bincang sambil mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru mereka dan menyetor ulang formulir mereka beserta beberapa berkas penting yang diperlukan sebagai persyaratan pengembalian formulirnya. "Boleh gue minta nomor HP-nya?" tambahnya Cahaya. "Boleh." Adinda menyebut nomor HP-nya dan kebetulan ada orang yang bersembunyi di balik tembok diam-diam mencatat juga nomor HP-nya Adinda. "Yes. Dapat juga. Aroma-aroma dapat bonus gede nih," gumamnya sambil meninggalkan tempat tersebut menuju kantin dengan senyuman lebar membayangkan bonus yang dijanjikan untuknya. 1. Ketiga berjalan ke arah kantin kampus karena mereka ingin mengisi perut mereka sambil bercanda bersama. 58. Adinda tidak berniat mengatakan status pernikahannya di depan orang lain berhubung ketiga teman barunya juga tidak ada yang menanyakan masalah statusnya. "Lo pesan apa?" tanyanya Cahaya. "Gue jus alpukat sama gado-gado saja," ucapnya Adinda. "Gue jus jeruk sama nasi goreng spesial," ujarnya Elina. Cahaya berjalan ke arah tempat untuk memesan makanan sedangkan kedua teman barunya bersenda gurau sambil menunggu kedatangan pesanannya. "Apa gue boleh gabung dengan kalian?" tanyanya seorang mahasiswa. Adinda dan Elina mendongak menatap ke arah pria itu kemudian saling bertatapan. "Silahkan duduk Kak." "Makasih banyak," balasnya Zihan. "Kalian calon maba ya?" tanyanya Zihan yang tatapannya terus tertuju kepada Adinda seorang. "Lia Kak, benar sekali. Ada apa ya?" tanyanya Elina. "Gak apa-apa kok, cuma tanya saja, gue perhatiin wajah-wajah kalian baru gue lihat," balasnya Zihan. 1. Adinda tidak peduli dengan kedatangan Zihan apalagi mengagumi ketampanan wajahnya karena di rumahnya setiap hari sudah disuguhi ketampanan paripurna dari suaminya. Adinda sibuk membalas chat dari Nadira anak sambungnya itu sambil sesekali tersenyum, hal itu yang membuat Zihan semakin bahagia melihat Adinda. Sedangkan di sudut lain kantin, ada cewek yang terbakar api cemburu apalagi teman-temannya sengaja mengompori sahabat dia itu agar semakin emosi. "Vio, bukannya itu Kak Zihan, tapi kok senyum-senyum di depan gadis cantik itu?" tunjuknya Naira. Naira mengkode ke temannya, "Lia, kok Kak Zihan mau saja dekat dengan gadis yang lebih jelek dari kamu? Apa jangan-jangan gadis itu cari-cari perhatian lagi dengan pacarmu?" Naira tersenyum penuh arti melihat Fiona yang mulai terprovokasi dan terpancing oleh dua kompor meleduk itu. "Betul banget apa yang dikatakan oleh Dania. Gue yakin kalau mereka itu berniat menggoda cowok incaran kamu, Babs." Naira semakin menyiram minyak di atas api yang sudah terbakar itu. Fiona langsung berdiri dari duduknya sambil mengambil sebuah gelas berisi jus buah naga pesanannya yang belum disentuhnya karena cemburu melihat Zihan dekat dengan Adinda. Naira dan Dania bertos ria ketika Fiona meninggalkan meja mereka menuju mejanya Adinda dan kedua temannya. "Yes. Berhasil, saatnya menonton pertunjukan drama hebat nih. Siapkan kamera ponselmu," bisiknya Naira. Keduanya berjalan mengekori kemana perginya Fiona. Sedangkan Adinda dan ketiga orang di mejanya lagi serius dan 59. Asyik menyantap hidangan yang baru saja Cahaya antar. Biur. Suara air yang ditumpahkan terdengar jelas membasahi kepala dan sebagian pakaiannya Adinda.
Kemeja dan celana jeans biru yang dipakainya sudah berubah warna menjadi merah agak pink sesuai warna buah naga. Adinda melototkan matanya saking terkejutnya mendapatkan serangan tiba-tiba. Sedangkan Cahaya dan Elina begitu kaget karena apa yang terjadi di luar Nuru. Astaga Dragon! Celetuk Cahaya. Fiona, apa-apaan kamu ha? Bentaknya Zihan. Fiona langsung berakting sedih dan menyesali perbuatannya. Fiona langsung mengubah ekspresi mimik wajahnya, OMG. Maafin aku ya, aku tidak sengaja menumpahkan minumanku, soalnya tanganku sedikit gemetaran dan kakiku tadi kesandung. 23. Kesandung apa sengaja? Sarkasnya Elina. Semua pusat perhatian orang-orang tertuju kepada Adinda yang penampilannya dan penampakannya sungguh berantakan. Semua pengunjung kantin memperhatikan apa yang terjadi. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu harus ganti pakaian, bajumu sudah kotor, ujarnya Zihan. Tidak apa-apa kak, aku sudah mau pulang soalnya, cegah Adinda yang hendak disentuh oleh Zihan. Cahaya segera membantu membersihkan noda jus buah naga yang mengenai hijabnya menggunakan tisu. Ya Tuhan maafkan aku ya, aku benar-benar nggak sengaja melakukannya, tanganku kayak gerak sendiri, ucapnya Fiona yang tersenyum menyeringai. Adinda yang tidak mau mengalah begitu saja diam-diam meraih piringnya yang berisi gado-gado yang cukup pedas. Adinda tanpa basa-basi langsung menyiram gado-gado itu tepat di kepalanya Fiona. Astagfirullahalazim, maafkan aku sungguh aku tak sengaja melakukannya, tanganku gemetaran dan terangkat sendiri, mungkin karena aku belum sempat makan, ucapnya Adinda yang juga berpura-pura lemah tak berdaya. Elina dan Cahaya tidak menyangka jika Adinda berani membalas perbuatannya Fiona. Fiona menatap murka ke arah Adinda, dia hendak berbicara dan mengeluarkan sumpah serapahnya tapi, Adinda lebih duluan berbicara. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa kamu tidak terima? Namanya juga enggak sengaja, lo juga kan tadi menumpahkan minuman ke kepalaku tidak sengaja, gue tidak ngomel-ngomel jadi tanganku juga enggak sengaja kayak gerak sendiri gitu. Apa jangan-jangan ada hantu penunggu yang menggerakkan tanganku? 160. Ini namanya karma dibalas tunai. Ceplos Cahaya. Astaga naga luar biasa. Good girl. Pujinya Elina. Fiona menatap nyalang ke arah Adinda yang tertawa mengejek, kamu berani berbuat seperti ini padaku ha? Adinda tersenyum merendahkan sebelum menjawab ucapannya Fiona, kamu juga berani berbuat macam-macam kepadaku. Kita sudah impas. Di sini kamu jangan sok jadi korban. Fiona berulang-ulang mengucek matanya, wah mataku kepedasan. Tolong, teriaknya Fiona. Naira dan Dania segera menolong Fiona temannya itu, ayo kita cepat ke toilet umum untuk bersihkan matamu, ajaknya Naira. Wajahmu harus dibasuh dengan air agar tidak semakin kepedesan, usulnya Dania. Hush, hush. Pergi sana dasar pengacau, usirnya Fatur. Tenang saja adek cantik, nggak perlu takut karena di kantin kita ini ada CCTV-nya, jadi setelah kami barusan ngecek langsung, Fiona memang sengaja melakukannya, tidak ada unsur ketidaksengajaan di sini, murni disengaja, jelasnya Julian yang diberikan tugas khusus oleh Zihan. Kami akan menjadi saksi jika suatu saat nanti Fiona mempermasalahkan insiden hari ini, sahutnya Zihan. Makasih banyak atas bantuannya kak, tapi maaf aku tidak bisa berlama-lama, sorry aku harus pulang karena jemputan aku sudah menungguku, ujarnya Adinda yang gegas meraih tas ranselnya dan ponselnya yang tergeletak di atas meja. Adinda memberikan selembar uang biru ke tangannya Cahaya sebelum pergi. Dia berjalan ke arah pemilik kantin yang melihatnya iba. Maafkan saya pak, gara-gara saya kantinnya bapak jadi ricu, ucap Adinda sambil membungkukkan badannya. Tidak apa-apa nak, ini hal biasa terjadi. Besok-besok jangan cari masalah dengan Neng Fiona, dia itu sedikit suka membuli mahasiswa baru karena dia keponakannya Pak Rektor, jelas Pak Ali. Adinda tersenyum tipis, sekali lagi maafkan saya, kalau gitu saya pamit Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahaya dan Elina meninggalkan Zihan dan kawan-kawan dan berlari mengejar Adinda yang menjadi tontonan orang-orang. Tunggu, Adinda, teriaknya Elina.
Sebuah mobil mewah sudah menunggu kedatangannya Adinda. Dia kembali menepuk keningnya karena suaminya malah menjemputnya menggunakan mobil mewah. Adinda melirik ke arah belakang. Tidak perlu mengikutiku. Pulang saja, aku baik-baik saja kok. Elina dan Cahaya menghentikan langkahnya ketika melihat Adinda memasuki sebuah mobil hitam yang cukup mewah. 61. Pantesan pakaian dan ponselnya mahal, ternyata orang berada. Kayaknya sih karena tadi gue perhatiin baju dan sepatu yang dipakai Adinda bukan sepatu murah seperti yang gue pakai, cicitnya Cahaya. 62. Adinda mengecup punggung tangan suaminya sebelum masuk ke dalam mobil. Untungnya apa yang dilakukannya tidak dilihat langsung oleh Elina dan Cahaya, bisa-bisa mereka berpikiran aneh tentang Adinda. Baruna memperhatikan dengan seksama penampilan dari istri kecilnya. Apa yang terjadi padamu? Kenapa pakaianmu kotor seperti itu? Adinda salah tingkah, ada orang yang kurang kerjaan menumpahkan minumannya di kepalaku. Ngaku Adinda, kamu apakan orang itu? Baruna jadi penasaran dengan kejadian tersebut. Sambil terus fokus mengendarai kendaraannya, dia melihat ke arah Adinda yang sama sekali tidak nampak sedih, hanya ceria dan santai saja. Biasalah, aku balas siram juga. Emangnya aku orang yang rela ditindas begitu saja? Aku balas siram rambutnya pakai gado-gado yang belum aku makan, jelasnya Adinda. Baruna setiap kali tidak dalam masa dinasnya dia akan berpakaian santai layaknya rakyat biasa. Seperti saat ini hanya memakai baju kaos berkerah dengan celana jeans hitam, sepatu sneaker. 1. Penampilan Baruna siang ini lebih mirip dengan anak muda usia 20-an. Bahkan jika disandingkan dengan Zihan, orang-orang pasti menganggap mereka seumuran. Baruna mengusap ujung hijabnya Adinda. Good girl. Ini baru istriku. Jangan mau dibully sama orang, kalau mampu lawan saja, jangan takut selama kamu tidak bersalah. Suamimu ini selalu bersamamu. 1. Ada yang menggelitik hatinya Adinda mendengar ucapan suaminya itu. Ya Allah, tenangnya kalau ada sosok pria dewasa yang melindungiku. Andaikan ayah ada bersamaku pasti akan seperti ini perlakuannya padaku, batinnya. Adinda, kamu itu tidak sendirian lagi di dunia ini, ada orang-orang yang baik selalu bersamamu. 1. Termasuk Om dengan Nadira ya. Celetuknya Adinda. Kita ke mall yuk, katanya Nadira ada film horor, film bergenre drama keluarga, romantis juga baru tayang di bioskop, kalau gak salah ingat, ujarnya Baruna. Adinda melebarkan senyumnya mendengar tawaran suaminya itu. Om seriusan mau ngajak aku ke mall? Adinda sungguh bahagia karena sudah hampir setengah tahun tidak pernah lagi ke mall. Selama ibunya jatuh sakit dia tidak lagi ke mall meski hanya sekedar jalan-jalan saja. Baruna menul hidung bangirnya Adinda, masa Om bercanda sih? Om seriusan, tapi kita singgah dulu ganti pakaianmu. Di butiknya Nadine kebetulan Om pesan pakaian khusus untuk kamu pakai kuliah, semoga kamu suka dengan modelnya. Masya Allah, suami siapa ini yang baik banget, candanya Adinda. Baruna tersenyum lebar, suaminya Adinda Aisyah Sakirah lah, masa suaminya wanita lain. 2. 63. Terbaik memang. Adinda menaikkan dua jempolnya ke arah Baruna. Ada-ada saja Baruna terkekeh. Entah kenapa Baruna merasa nyaman dan tenang jika bersama dengan Adinda, gadis yang seharusnya layak dikatakan anaknya tapi malah menjadi istri kecilnya. Kamu memang selalu membuat Om bahagia, makasih banyak ya sudah hadir di dalam kehidupannya Om. Baruna kembali mengusap puncak kepalanya Adinda. Berselang beberapa menit kemudian, mobil yang dikendarai oleh Baruna terparkir di depan pintu masuk butik adik sepupunya itu yang baru pindah dari Bali ke Jakarta. Selamat datang abangku yang paling ganteng sejagat raya, sapanya Nadine ketika pintu butiknya terbuka lebar. Hahaha, jauhkan tanganmu, entar suamimu dan istriku cemburu melihat kita seperti ini, candanya Baruna. Nadine menutup mulutnya. Ups, lupa, aku kira aku masih gadis remaja. Nadine menindai penampilan Adinda yang nampak kacau. Masuklah ke kamar mandi terlebih dahulu. Nadine akan memilihkan pakaian yang cocok untukmu, pintanya Baruna ke arah Adinda yang malu-malu karena terus diperhatikan oleh adik sepupu suaminya.
Adinda langsung ngacir ke dalam kamar mandi karena tidak nyaman dengan pakaian kotor yang dipakainya. Dia kenapa bisa jadi jus buah naga seperti itu? Tanyanya Nadine sambil menunjuk ke arah Adinda menggunakan dagunya. Ada insiden kecil yang terjadi di kampusnya, biasalah kalau orang cantik banyak iri, ujarnya Baruna yang lagi-lagi memuji kecantikan istrinya. Nadine tersenyum tipis mendengar perkataan Baruna, kayaknya sudah ada yang jatuh cinta kepada istri bocahnya deh, tebaknya Nadine. Baruna yang mendengar perkataan Nadine refleks terdiam mencerna setiap kata yang diucapkan Nadine barusan. Apa benar aku sudah melupakan Kanaya dan menggantikan posisinya dengan Adinda? Tidak mungkin itu terjadi. Mungkin hanya karena aku merasa nyaman dan fun bersamanya, monolognya Baruna. 1. Nadine tersenyum penuh arti melihat Baruna yang terdiam. Mencintai istri sendiri itu bukan tindakan kriminal bang, apalagi perbuatan dosa, so sah-sah sajalah kalau abang sudah jatuh cinta padanya. Lagian aku perhatiin anak itu baik, ceria dan supel ramah lagi, jadi wajarlah kalau abang mudah jatuh cinta pada pesonanya. Kamu mungkin menyamakan dirimu kisah cintamu dengan kisah rumah tangga kami. Sudahlah, coba carikan pakaian yang cocok untuk istriku dan pakaian yang aku pesan sudah jadikan semuanya. Lembutnya Baruna yang tidak ingin memperpanjang menceritakan kehidupan asmaranya. 64. Karyawan Nadine sudah mengantar satu set pakaian santai semi formal ke dalam kamar ganti. Semua pakaian yang dibuatkan khusus untuk Adinda pun sudah dipacking ke dalam paper bag dan diantar ke rumahnya Baruna. Baruna kembali terpana melihat perubahan penampilan Adinda. Dia sampai seolah matanya akan meloncat keluar dari kelopak matanya setelah Adinda keluar dari ruangan ganti. Nadine yang melihat reaksinya Baruna tertawa cekikikan, katanya tak sayang, katanya belum cinta, tapi nyatanya matanya mau melompat saja. Sindirnya Nadine. Baruna berdehem karena tidak menduga kalau reaksinya seperti itu ketika melihat Adinda yang begitu cantik, feminim saat ini. Terpesona kepada kekasih halal sendiri itu tidak melanggar hukum loh Pak Kapolsek, guraunya Nadine. Apaan sih? Sotoy loh, sangkal Baruna. Adinda tertunduk malu karena diperhatikan oleh suaminya dan mendengar candaan langsung dari Nadine. Makasih ya Mbak, sudah dibuatkan pakaian yang sangat bagus, sudah diajari cara makeup sendiri lagi, ucap Adinda. Happy weekend dan semoga kencannya berjalan lancar, kami tunggu kabar gembira garis duanya. Teriaknya Nadine karena Baruna buru-buru menarik tangannya Adinda meninggalkan butik ternama tersebut. Keduanya sudah berada di jalan menuju salah satu mall. Terjadi keheningan di dalam kabin mobil tersebut. Adinda terus menatap ke arah luar jendela memperhatikan banyaknya gedung pencakar langit yang berjejer di sepanjang jalan kenangan jalan yang dilaluinya. Tiba-tiba bunyi perut keroncongan saling bersahutan. Membuat keduanya sama-sama tertawa terbahak-bahak mendengar suara perut mereka sendiri. Om lapar kayaknya, tebak Adinda. Perut kamu juga bunyi tuh, berarti kamu juga lapar, timpalnya Baruna yang kemudian membelokkan mobilnya ke dalam parkiran mall. Keduanya berjalan beriringan ke arah dalam mall dan mencari tempat makan yang terdekat. Kita makan di resto itu saja ya, usulnya Baruna. Adinda mengikuti arah telunjuk suaminya, tapi Om Mas maksudnya halal gak kalau kita makan di restoran Jepang? Insya Allah aman dan halal, di pintu ada tertulis sertifikat halalnya, jadi tidak perlu ragu dan khawatir kalau ada bahan makanan yang tidak halal, jelas Baruna. Kalau gitu tunggu apa lagi Mas, aku lapar banget soalnya, ucap Adinda kemudian menarik tangannya Baruna ke dalam resto. Kedua manik hitamnya Adinda berbinar terang melihat begitu banyak makanan yang tersaji di depannya. Semua makanan itu sudah lama dimimpikannya. 65. Syukur alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, akhirnya aku bisa menikmati makanan yang sedari dulu aku inginkan, cicitnya Adinda. 1. Baruna membelai hijabnya Adinda, silahkan dimakan istriku kalau kamu menyukainya. Alhamdulillah Mas tidak salah pilih menunya kalau gitu. Mari makan Om ganteng. Adinda langsung melahap satu persatu makanan itu hingga perutnya benar-benar kenyang hingga dia kesulitan bernafas. 3. 66.
Baruna terkadang geleng-geleng kepala, terkadang cekikan melihat cara makannya Adinda yang tidak ada jaim-jaimnya, apalagi kalem layaknya istri polisi lainnya yang lagi makan di tempat umum. Baruna menyeka ujung bibirnya Adinda yang terdapat saus krim di sudut bibirnya menggunakan jarinya, kemudian langsung menjilatinya. Adinda yang diperlakukan seperti itu tidak menduganya hingga matanya melotot melihat aksinya Baruna. "Mas, itu kan bekasku, kenapa Mas memakannya?" protesnya Adinda. "Tidak apa-apa kok, kenapa emangnya? Kamu kan istriku, jadi wajarlah dan sah-sah saja," ujarnya Baruna. 2. Kami kan saat ini hanya suami istri kontrak saja, belum ada yang saling mencintai, tapi kenapa kelakuannya Om Baruna di luar Nurul Kadang? Monolognya Adinda. Adinda melanjutkan memakan makanannya dan tidak mau ambil pusing dengan kelakuan tak terduga yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh Baruna. Keduanya pun menyelesaikan santap siangnya yang sudah molor ke jam 3 sore. Mereka berjalan beriringan sambil bergandengan tangan. Baruna yang berinisiatif melakukannya, Adinda tidak mau ribet memikirkannya, jadi dia santai saja. "Kamu mau nonton film horor atau drama romantis?" tanyanya Baruna ketika sudah berada di dalam area bioskop siap memesan tiket. Adinda memperhatikan poster yang bertuliskan nama-nama judul film yang lagi hits dan booming minggu ini. Di antaranya ada Lembayung, Kang Mak From Pimak, Malam Keramat, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, dan A Business Proposal. "Aku sih maunya 0 meter Mas, maksudnya maunya nonton beberapa judul film sih kalau bisa, mumpung masih banyak waktu senggang, kalau aku kuliah pasti jarang bisa berduaan gini," harapnya Adinda. "Kalau gitu kita nonton Lembayung dulu, terus filmnya Kang Mak yang lucu itu kan ada komedinya, terus terakhir gimana kalau kita tonton Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, katanya itu kisah cinta seorang penulis novel, pasti seru," usulnya Baruna. "Good idea Mas, let's go, pesan tiketnya, lagian baru jam 3 juga." Keduanya setelah memesan tiket, mereka membeli popcorn dan minuman bersoda dan berjalan masuk ke Teater One, tempat pemutaran film horor karya produsen Baim Wong itu. Kursi paling belakang yang mereka pilih, Baruna ingin melihat apa gadis satu ini akan teriak histeris ketika melihat hantu. Sudah sekitar 15 menit filmnya diputar, banyak penonton wanita yang histeris menjerit ketakutan sambil memeluk pasangannya. "Enak ya cowoknya yang kasihan yang jomblo." Adinda bukannya takut, malah semakin tertantang dan excited menontonnya. Popcorn yang dibelinya pun hampir 67 habis saking serunya film yang dilihatnya. Baruna plongo-plongo memperhatikan Adinda dan menunggu saat-saat Adinda berteriak lantang dan memeluknya karena ketakutan. Ini anak apa memang tidak memiliki rasa takut? Anak seusianya malah berteriak-teriak kencang sedangkan dia hanya anteng-anteng saja, gumamnya Baruna. "Aku bukan anak kecil atau tipe gadis seperti mereka yang terlalu lebay dan hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan," celetuknya Adinda sambil menyodorkan popcorn ke hadapan suaminya. 1. Baruna mengusap wajahnya dengan gusar. "Kenapa sampai aku berpikiran seperti itu sih? Apa sebenarnya yang aku inginkan?" Baruna sendiri keheranan dengan sikapnya. Setelah film horor yang full horor, saatnya menonton film horor full komedi yang dibintangi oleh Indro Warkop dan Tora Sudiro. Suara tawanya Adinda menggelegar dan sesekali memukul lengan kekarnya Baruna jika dia tertawa terbahak-bahak. Tadi pas nonton film horor diam baik, sekarang giliran yang lucu-lucu barulah kedengaran suaranya. Baruna geleng-geleng kepala melihat keajaiban sifatnya Adinda. 1. Setelah semua 3 film berhasil mereka tonton, keduanya berjalan-jalan ke salah satu toko sepatu dan tas. "Pilihlah beberapa tas dan sepatu yang kamu sukai, kamu sudah mau masuk kuliah tapi aku lihat sepatu dan tasmu belum banyak," ujarnya Baruna. Adinda tentunya saja gembira mendengarnya, seperti ada bola lampu neon yang bersinar terang benderang di atas kepalanya mendengar perintah dari suaminya. "Masya Allah Mas Baruna pengertian banget sih, tahu saja kalau aku doyan yang berbau belanja," candanya Adinda. "Perempuan mana sih yang tidak menyukai belanja dan shopping? Apalagi pakai gratis, emak otor juga suka, hehe." 33. Shopping time.
Di luar prediksi BMKG ternyata Adinda berlari kecil ke arah Baruna kemudian langsung mengecup sekilas pipinya Baruna. "Makasih banyak mas." Adinda secepat kilat berjalan cepat ke arah dalam toko tanpa peduli dengan apa yang dirasakan oleh suaminya si ex-duda hot jeletot itu. 1. Baruna menyentuh pipinya dan merasa jika di sana masih lengket bibir basahnya Adinda. Baruna tersenyum simpul sambil mengusap pipinya itu, kenapa cuma di pipi doang, coba di bibir pasti lebih. 68. Adinda memilih beberapa potong model sepatu dan tas yang sesuai dengan usianya dan kemana tas dan sepatu itu akan dipakainya. Berkat kebaikan dan rekomendasi dari pramuniaga toko yang setia membantunya memilihkan beberapa buah tas dan sepatu dengan model dan warna terbaru. Ada banyak paper bag yang dipegang oleh Baruna dan juga Adinda, keduanya seperti habis memborong sepatu dan tas saja. "Kamu senang?" Adinda menganggukkan kepalanya, tentu saja gembira, bahagia, senang dan happy tentunya. "Alhamdulillah, makasih banyak mas sudah belanjakan sebanyak ini." "Tidak perlu makasih segala karena ini semua sudah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang suami. Jadi mulai detik ini kalau ada yang kamu inginkan tidak perlu sungkan pada mas, katakan saja." Baruna tak risih membantu Adinda menenteng barang belanjaannya padahal dia ini adalah seorang Pak Kapolsek yang cukup disegani dihormati oleh bawahannya dan masyarakat. Keduanya hendak masuk ke dalam mobil, tapi tiba-tiba datang seorang perempuan yang langsung memeluk tubuhnya Baruna dari belakang. 2. "Abang Baruna, aku kangen banget sama abang," ujarnya. Adinda membulatkan matanya saking terkejutnya melihat wanita lain memeluk mesra suaminya. Baruna yang diperlakukan seperti itu refleks melepaskan tangan si wanita yang melingkar di pinggangnya. "Tisha, lepaskan tanganmu," bentaknya Baruna. Tisha terdorong karena begitu kuat tangan Baruna menariknya dan mendorongnya hingga terlempar ke atas aspal. Adinda menyimpan semua barang belanjaannya terlebih dahulu kemudian menonton drama pelakor sambil melipat kedua tangannya di depan dadanya. "Abang Baruna kok tega sekali padaku. Dulu abang tidak seperti ini. Tapi, sejak abang mengenal wanita murahan itu, abang sudah kasar padaku," ratapnya Tisha yang mulai memerankan aktingnya. Baruna mendelik tajam ke arah Tisha, "Kapan saya pernah berlaku manis padamu, ha? Kamu sejak mendiang kakak sepupumu hidup sampai detik ini kamu selalu mengejarku. Di mana harga dirimu sebagai seorang perempuan, ha? Ini wanita yang dulu waktu di rumah sakit yang ingin membayarku agar membatalkan rencana pernikahan kami," gumamnya Adinda. "Abang sungguh tega padaku, abang apa kurangnya diriku dibandingkan dengan wanita kampungan itu?" Tisha menunjuk ke arah Adinda yang tidak terpengaruh sedikitpun dengan kedatangan Tisha. Baruna menarik tangannya Adinda hingga keduanya berpelukan dengan begitu mesranya di hadapan Tisha. 69. Baruna membelai wajahnya Adinda, "Oh jelas sangat jauh berbeda, istriku masih muda, dia sangat cantik dan pastinya goyangannya aduhai masih fresh dibandingkan kamu sudah tua, cantik karena oplas. Intinya kamu itu beda level dengan istriku bagaikan langit dan bumi." Tisha terbelalak mendengar hinaan yang ditujukan untuknya dari pria yang sedari dulu dicintainya. "Abang kamu sungguh tega menghinaku demi wanita jalang itu," hinanya Tisha. Baruna tanpa aba-aba langsung menarik tengkuknya Adinda mulai menci asteris bibir seksi merah merona alami milik Adinda. 2. Adinda yang terkejut hanya sanggup mematung dan tak sanggup bergerak sedikitpun. Baruna mulai menjelajah ke dalam rongga mulutnya Adinda seolah mengabsen semua anggota di dalam mulutnya. Adinda yang non pengalaman sama sekali hanya terdiam tanpa membalas. 1. Tisha yang melihat live streaming itu langsung berjalan menghentakkan kakinya saking marahnya melihat Baruna dan istrinya berciuman. 2. Brengsek. Abang aku akan membalas perlakuan kalian hari ini padaku. 1. Mampir baca boleh ya kakak, judulnya. Istri badas Ustadz tampan. Dihina camer dirajakan kekasih. Istri siri om majikan. 70. Tisha pergi dengan wajahnya yareng mernerah menahan amarahnya, dia tidak menduga jika Baruna berani dan tak tahu malu berciuman di depan umum.
Aku akan mencari waktu yang tepat dan cara yang bagus untuk membalas perbuatan kalian padaku. Ancamnya Tisha. 35. Adinda memukuli dada bidang suaminya ketika pasokan udara di dalaran rongga hidungnya stoknya akan habis. Baf, baf. Baruna segera tersadar dan mengakhiri kegiatannya yang cukup memakan waktu yang lama. 1. Baruna kebingungan dengan apa yang sudah dilakukannya. Dia tidak habis pikir kenapa bisa berbuat seperti itu. 1. Adinda menatap tajam Baruna. Apa Om ingin melihat aku kehabisan nafas dan koit gitu sehingga Om menjadi duda kedua kalinya jadi bisa bebas menikahi perempuan plastik tadi ha? Maafkan Om, aku tidak bermaksud. Nafasnya mos-mosan dadanya kembang kempis maksudnya apa Om? Apa Om ingin mempemalukan aku di depan umum? Apa Om ingin merusak citra kita berdua? Orang lain mana tahu kita suami istri Om. Geramnya Adinda yang kembali memukuli dadanya Baruna. Baruna tidak mencegah Adinda memukulinya padahal pukulan Adinda cukup keras. Ini negeri Konoha Om. Bukan di negara Eropa atau Manarika yang bebas ciuman sana-sini dengan siapapun. Ingat budaya kita budaya timur bukan barat. Kesalnya Adinda kemudian segera pergi meninggalkan suaminya yang terdiam. Baruna cosplay jadi patung pancoran Jakarta. Dia tidak menyangkal dan tidak membela diri karena memang dia mengakui dirinya lah di sini yang bersalah. Adinda menangis sejadi-jadinya karena ciuman pertamanya diambil oleh Baruna pria yang tidak mencintainya. 5. Adinda sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia akan menyerahkan segalanya kepada suaminya yang mencintainya. Prinsipnya Adinda adalah lebih baik hidup dengan pria yang mencintainya daripada harus hidup dengan pria yang ia cintai. Adinda mengusap wajahnya dengan kasar dan terus berlari tak tentu arah. Di pikirannya saat ini adalah pergi sejauh mungkin dari pria yang bernama Baruna. Om Baruna jahat. Om Baruna sama saja seperti lelaki mata keranjang di luar sana. Hingga beberapa menit lamanya Adinda pergi, barulah Baruna tersadar dari lamunannya ketika ponselnya bergetar di dalam saku celananya. 71. Astagfirullahalazim, apa yang sudah aku lakukan? Pasti Adinda sangat marah padaku, gumamnya. Baruna mengedarkan pandangannya ke sekeliling parkiran tapi tidak menemukan keberadaan dari istri kecilnya. Bahkan dia tidak menghiraukan ponselnya yang terus bergetar. Ya Allah, Adinda pergi kemana? Kenapa pergi tidak pamitan? Bagaimana kalau dia kesasar? Lirihnya yang kemudian berjalan mengitari mobilnya dan masuk ke dalam mobil. 55. Baruna mengemudikan mobilnya tanpa tujuan, dia hanya mengikuti jalan raya yang mungkin dilalui oleh Adinda. Baruna mengusap wajahnya dengan gusar, ya Allah, jaga dan lindungilah istriku dimanapun dia berada. Aku sangat mengkhawatirkannya ya Allah. Sudah setengah jam menyusuri jalan kota tapi tanda-tanda keberadaan perempuan muda itu tak terlihat. Ponselnya yang terus berdering tak dipedulikannya sedikit pun, bahkan ponselnya kehabisan daya baterai pun tidak diketahuinya karena fokus mencari keberadaan Adinda. Maafkan Om, aku tidak bermaksud untuk menyakiti atau mempemalukan kamu. Aku juga heran dengan apa yang aku rasakan dan itu refleks aku melakukannya, irih Baruna. 1. Baruna memicingkan matanya ketika melihat ada siluet perempuan yang persis dengan pakaian yang dipakai oleh Adinda. Alhamdulillah akhirnya aku menemukanmu. Baruna segera menepikan mobilnya di trotoar badan jalan dan gegas berlari ke arah perempuan yang dikiranya Adinda. Tanpa segan-segan dia menarik kuat tangan wanita itu. Adinda, kenapa kamu? Ucapannya terpotong ketika melihat dengan jelas wajah dari orang yang terputar tubuhnya karena saking kuatnya Baruna menarik tangan orang itu. Apaan sih Pak? Kenapa main tarik-tarik segala? Ketusnya wanita itu. Maafin saya Mbak, saya pikir Anda adalah istri saya karena baju yang Mbak pakai warnanya sama, jelasnya Baruna. Perempuan itu menatap jengah Baruna. Besok-besok kalau mencari keberadaan seseorang jangan langsung tarik kayak gini Pak. Sakit tahu tangannya saya. Ketusnya wanita itu. Maafkan saya sekali lagi Mbak. Saya benar-benar tidak bermaksud menyakiti Mbak, saya hanya mengkhawatirkan kondisi istri saya, sesalnya Baruna sambil menundukkan sedikit tubuhnya.
Perempuan itu mendelikkan matanya ke arah Baruna, makanya Pak jangan suka selingkuh kalau sudah punya istri. Kan kalau pusing kalau istrinya Bapak main kabur-kaburan kayak gini, sindirnya perempuan itu kemudian pergi meninggalkan Baruna dengan sejuta penyesalannya. 1. Baruna berdiri di kap mobilnya dengan bersandar sambil memperhatikan lalu lalang kendaraan malam itu. 72. Ya Allah pasti Adinda lapar, dia tidak bawa HP dan dompetnya. Pasti dia kesasar dan ketakutan karena dia jarang ke kota, gumam Baruna. Baruna menatap ke arah langit di mana begitu banyak bertaburan bintang-bintang yang berkerlip-kerlip. Bulan purnama malam ini begitu indahnya. Tep, tidak sanggup membuat perasaannya nyaman dan tenang. Baruna menyugar rambutnya. Ya Allah aku memang bodoh dan telah lancang melakukannya padahal kami sudah setuju dan berjanji kalau tidak akan melakukan apapun padanya sebelum aku mencintainya. 1. Baruna berjalan ke arah pintu mobilnya dan hendak menghubungi siapapun orang yang memungkinkan mengetahui keberadaan Adinda. Sial, kenapa juga baterainya lobet di saat seperti ini? Tidak bawa chargernya lagi. Rutuknya Baruna sambil melempar ponselnya ke dashboard mobil. Baruna melajukan mobilnya ke arah yang berlawanan dari mal tadi. Mungkin dia pulang ke kampungnya, duganya Baruna. Baruna melupakan kalau dari kampung halamannya Adinda ke kota itu butuh 1 jam lebih mengendarai kendaraan kalau jalan kaki silahkan dihitung sendiri mak otor puyeng kalau minta dihitung berapa kilometer jaraknya dari kota sampai ke kecamatan X hehehe. Baruna melajukan mobilnya menuju rumah Adinda, berselang beberapa menit kemudian. Dia sudah sampai di depan rumahnya Adinda. Tapi, kondisi rumah yang sangat sepi dan sedikit gelap karena hanya lampu depan terasnya yang menyala pertanda bahwa tidak ada penghuninya. Astagfirullahalazim kamu di mana? Om sangat takut terjadi sesuatu kepadamu. 1. Pak Badrun yang baru pulang dari kampung sebelah tanpa sengaja melihat mobil Baruna yang terparkir di depan pagar kayu rumahnya Adinda. Bukannya itu mobilnya Pak Kapolsek ya? Tanyanya pada rumput tetangga rumput yang bergoyang. Pak Badrun berjalan mendekati mobil putih yang terparkir di depan rumahnya almarhumah Bu Mariana. Pak Badrun mengetuk kaca jendela mobilnya, Pak Baruna, apakah benar Anda Pak Baruna suaminya Adinda? Baruna yang lagi melamun tersentak mendengar suara seseorang yang mengetuk kaca jendelanya. Dia buru-buru membuka pintu mobilnya dan turun menemui tetangganya Adinda yang sudah sangat baik kepada istrinya. Assalamualaikum, Pak bagaimana kabarnya? Tanyanya Baruna sambil berjabat tangan dengan Pak Badrun. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak, apa Bapak kemari barengan dengan Nak Adinda? Tanyanya Pak Badrun yang celingak-celinguk mencari keberadaan Adinda. Jeder. Jadi Adinda tidak ke sini kalau tidak ada di sini terus kamu ada di mana istriku? Monolognya Baruna. 1:73. Baruna salah tingkah, istriku ada di rumah Pak, kebetulan saya lewat sini jadi mampir lihat-lihat kondisi rumahnya Elbu mertua. Amankan kondisi di kampung sini Pak. Keduanya pun berbincang-bincang santai tapi pikirannya Baruna tertuju kepada keadaan istrinya. Mampir ke dalam rumah dulu Pak Baruna kebetulan tadi sore habis panen singkong yang banyak pintanya Pak Badrun. Makasih banyak Pak, insya Allah kapan-kapan saja saya akan mampir, mau pulang sudah larut malam soalnya Pak, Assalamualaikum, pamit Baruna. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Nak. Baruna benar-benar dibuat kalang kabut, pusing setengah hidup dan dibuat frustasi dalam waktu yang bersamaan. Ya Allah aku harus mencari istriku di mana lagi. 1. Beberapa jam kemudian, Baruna memutuskan pulang ke rumah. Dia sudah cukup kelelahan karena hampir 7 jam berkeliling mencari keberadaan Adinda. Baruna memarkirkan mobilnya di dalam carport rumahnya bersama dengan beberapa mobil lainnya. Dia berjalan gontai ke arah dalam dan matanya membulat sempurna saking terkejutnya melihat siapa sosok orang yang tertawa terbahak-bahak. 74. Langkahnya terhenti ketika melihat siapa orang yang tertawa terbahak-bahak sambil menonton televisi ditemani secangkir teh hangat dan sepiring kue bolu keju kenari kesukaannya.
Senyumannya langsung tersungging melihat Adinda dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia spontan berlari ke arah Adinda kemudian tanpa ragu langsung memeluk tubuh Adinda dari arah belakang. "Sayang, alhamdulillah, kamu dari mana saja? Mas mencarimu sampai-sampai Mas seperti orang gila," ujarnya sambil terisak saking bahagianya. Betapa bahagianya melihat orang yang dikhawatirkan dan dicemaskannya ternyata ada di rumahnya.